Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan berbagi dengan tema yang sudah kita pahami bersama mengenai membangun kehidupan doa. Izinkan saya membaca firman dari Yakobus pasal 5. Agak panjang ayatnya Bapak Ibu, tapi saya pikir sangat perlu bagi kita untuk membacanya seluruhnya. Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 20, supaya pada akhirnya kita paham bahwa apa yang sebenarnya Alkitab sedang berupaya untuk ajarkan kepada kita berkaitan dengan membangun kehidupan doa. Yakobus pasal 5, kalau saudara sudah dapat, saya akan baca ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Yakobus pasal 5 ayat 12 saya mulai. Judul perikopnya adalah mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Berkaitan dengan tema membangun kehidupan doa, Bapak Ibu. Lalu kalau saudara perhatikan baik-baik ayat 12 sampai ayat 20, maka sebenarnya saudara akan menemukan beberapa esensi yang berkaitan dengan kehidupan doa. Yang pertama Bapak Ibu, orang yang berdoa atau seorang pendoa yang adalah saudara dan saya, orang yang berdoa atau seorang pendoa, itu Alkitab ajar begini, harus identik dengan kualitas hidup benar. Itu jelas. Dari ayat 12 sampai dengan ayat yang terakhir kita baca, tidak ada pernah doa tidak dikaitkan dengan kualitas kehidupan benar. Makanya kalau sampai orang-orang mau menyebut diri sebagai seorang pendoa atau orang-orang yang berdoa, maka salah satu hal yang paling utama yang saudara dan saya harus bangun dalam kehidupan kita, Alkitab bilang begini, sebuah kualitas kehidupan benar. Makanya coba lihat dalam kaitannya dengan doa, ayat 12 dimulai dengan statement begini, jika iya bilang iya, jika tidak bilang tidak. Itu kualitas standar dari gaya hidup orang benar. Lalu saudara baca terus sampai ke bawah, doa dikaitkan dengan kebenaran, doa dikaitkan dengan penyucian, doa dikaitkan dengan penghapusan dosa. Berarti ini yang Alkitab berupaya tekankan, bahwa orang benar adalah orang yang berdoa, atau lebih tepatnya adalah begini, orang yang berdoa seharusnya identik dengan kata ini Bapak Ibu, orang benar. Amin. Sekarang coba saudara lihat dengan saya di ayat yang ke-15.
Alkitab bilang doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang sakit. Semua kita paham betul Bapak Ibu. Iman kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistis. Pistis itu pengertian yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Keteguhan terhadap sebuah sistem kebenaran. Jadi kalau Alkitab bilang doa yang lahir dari iman, berarti Alkitab lagi bilang bahwa doa harus lahir dari sebuah sistem kebenaran. Apakah sistem kebenaran? Sederhana aja. Seluruh kebenaran dari firman Allah yang terwahyukan di dalam kita, kepada kita, lalu kemudian kebenaran dari firman Allah itu semakin mengakar kuat di dalam pemahaman kita. Iman juga dikenal dengan istilah begini, pistis atau pisteo itu dikenal dengan istilah begini, kebenaran objektif, cara berpikir objektif. Makanya kalau sampai Alkitab bilang orang benar yang berdoa, maka Alkitab sedang menekankan bahwa kenapa disebut orang benar? Karena begini, ada sebuah sistem kebenaran yang terbangun di dalam kita. Apakah sistem kebenaran? Cara berpikir objektif yang mengakar kepada firman Allah. Makanya dari awal sampai hari ini saya sangat meyakini bahwa begini, berdoa tidak pernah punya kaitan dengan perasaan semata. Berdoa harus lahir dari pemikiran objektif. Pemikiran objektif tidak muncul tiba-tiba. Pemikiran objektif itu dibangun dengan cara bagaimana Bapak Ibu? Merenungkan firman Allah dalam hidup kita tiap-tiap hari. Makanya kalau dibilang orang harus membangun kehidupan doa, bukan sekedar begini, berdoa 1 jam 1 hari, berdoa 7 jam 1 hari, berdoa dalam bahasa roh 2 jam 1 hari. Tidak. Kalau mau bangun kehidupan doa, ini yang Alkitab ajar, mulailah dengan cara berpikir objektif yang landasannya adalah kebenaran firman Allah. Semakin saudara dan saya membiarkan firman Tuhan menguasai, mendrive kita punya cara berpikir, maka saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang membangun cara berpikir objektif di dalam sebuah sistem kebenaran. Doa orang benar itu mengacu kepada konsep ini Bapak Ibu, doa-doa yang tidak menyimpang dari kebenaran, doa-doa yang berkaitan dengan begini, orang yang mendoakan adalah orang yang cara hidupnya tidak menyimpang dari kebenaran. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, doa harus lahir dari iman. Dan iman hanya bergerak aktif di dalam gaya hidup orang benar. Amin. Coba-coba, apakah iman? Keteguhan terhadap sebuah sistem kebenaran, cara berpikir objektif, menyetujui kebenaran firman Allah, telah mengakar kuat di dalam cara kita berpikir, sehingga waktu kita berdoa pun isi dari doa kita, saya ulang, tidak didrive oleh rasa, tapi isi doa kita itu didrive oleh cara berpikir benar yang telah dikuasai oleh kebenaran firman Allah. Saudara perhatikan saja, semua orang yang berdoa, start dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, isi dari doa-doa mereka tidak pernah menyimpang dari firman Allah, tidak pernah didrive oleh perasaan. Semua orang yang berdoa adalah orang-orang yang tahu betul bagaimana berbicara dengan Tuhan, bagaimana mengkomunikasikan hal-hal yang Tuhan perlu mendengarkannya dari pihak kita. Bahkan kalau saudara lihat kata doa, doa itu sama dengan adalah begini Bapak Ibu, salah satu pengertiannya adalah sebuah petisi. Apakah petisi? Surat resmi kepada pemerintah, surat resmi kepada penguasa. Nah, kalau mau mendekati penguasa harus berpikir seperti cara penguasa berpikir. Kalau mau mendekati Tuhan, saudara dan saya harus terbiasa berpikir seperti cara Tuhan berpikir. Makanya kalau mau berdoa, orang harus terbiasa membiarkan cara berpikir mereka dikuasai oleh kebenaran firman Allah, sehingga apapun yang kita komunikasikan kepada Tuhan bisa dipahami oleh Tuhan dan tidak menyimpang dari kebenaran. Makanya kenapa Alkitab bilang ini, doa yang lahir dari iman atau doa orang benar, doa yang lahir dari iman menyelamatkan orang.
Doa orang benar besar kuasanya. Sebab kalau saudara dan saya memulai berdoa dengan begini, objektivitas berpikir, kita telah terbiasa dikuasai oleh sistem kebenaran yang adalah firman Allah. Doa apa aja yang kita naikkan kepada Tuhan tidak menyimpang dari kebenaran, dapat dimengerti oleh Tuhan, kuasa bekerja. Amin. Makanya ini yang saya yakini Bapak Ibu, bahwa semua orang berdoa harusnya sangat kuat mendarat di dalam firman Allah. Semua orang yang berdoa seharusnya adalah orang-orang yang sehat dalam kebiasaan merenungkan firman Tuhan dalam keseharian. Sebab kalau sampai saudara dan saya terbiasa merenungkan firman Tuhan dalam keseharian, semakin lama keyakinan kita akan kebenaran semakin mengakar. Cara kita berbicara kepada Tuhan tidak dilandaskan kepada satu, perasaan, dua, subjektivitas berpikir, nggak akan pernah. Kita akan selalu datang kepada Tuhan dengan begini, sebuah keyakinan untuk disampaikan kepada penguasa kerajaan Allah, supaya pada akhirnya begini, sekali kita bicara, Tuhan paham, Tuhan bekerja. Amin. Saya ingat betul kira-kira 1000 tahun yang lalu, saya sempat terlibat dalam pelayanan doa di Jawa Timur. Jadi saya mendapat kesempatan untuk running pergerakan doa di Jawa Timur, dan orang-orang yang dipercaya kepada saya untuk dikelola tidak terlalu banyak mungkin seperti saudara telah melakukannya. Tapi sekian tahun yang lalu saya dipercaya untuk mengelola sekitar 6.000 orang, untuk berdoa, alokasi kepada provinsi dan juga alokasi kepada kota. Dalam interaksi dengan orang-orang yang berdoa, sejujurnya Bapak Ibu, banyak sekali saya menemukan orang berdoa didrive oleh rasa yang tadi saya bilang. Orang berdoa didrive oleh subjektivitas berpikir. Orang berdoa didrive oleh kedangkalan pengenalan terhadap Tuhan. Makanya kalau saudara baca Yohanes pasal 5, saudara akan menemukan yang tadi saya bilang, kehidupan doa identik dengan kebenaran, kehidupan doa identik dengan iman, kehidupan doa identik dengan sistem kebenaran yang terbangun di dalam kita. Sekarang apakah iman? Alkitab bilang begini, kepercayaan yang timbul di dalam kita akibat kita telah berhasil dipersuasi oleh kebenaran. Semua orang yang berdoa harus ada pada posisi ini Pak Ibu, sangat kuat dalam perenungan akan firman Allah, sangat terbiasa membangun gaya hidup yang terhisap kepada sistem kebenaran, yaitu firman Allah. Saudara dan saya harus dikenal sebagai orang-orang yang terbiasa berpikir objektif dan menjadi orang-orang yang terlatih untuk ada pada posisi begini, dipersuasi oleh kebenaran. Nah, makanya mengapa dari tadi saya bilang semua orang yang berdoa harus kuat dengan firman. Amin. Coba saudara buka dengan saya sekarang di ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Lalu garis bawahi ayat 15 bilang iman, ayat 16 bilang doa orang benar. Doa orang benar, kata benar berkaitan dengan kata dikaios atau dike atau dikaiosonai. Apakah kata benar di situ? Ini yang Alkitab bilang, orang dengan karakter benar. Karakter Pak Ibu, bukan sekedar kita disebut pendoa lalu mengerjakan satu kali kebenaran lalu kita disebut orang benar. Enggak. Ini standar yang Alkitab ajar berkaitan dengan doa. Alkitab bilang gini, doa orang benar, doa orang yang karakternya benar. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki karakter yang benar? Yang tadi saya bilang, semua orang berdoa yang mau membangun kehidupan doa, harga mati Pak Ibu, harus sangat melekat dengan firman Allah, harus dididik oleh firman Allah.
Kita harus menjadi orang-orang berdoa yang terbiasa membuka isi berpikir kita untuk diteropongi oleh kebenaran. Semua orang yang berdoa harus didapati ada pada posisi ini, Pak, Ibu, mengalami pembaharuan isi berpikir terus-menerus karena disoroti oleh firman Allah, sehingga cara kita lihat masalah beda, cara kita lihat Tuhan beda, cara kita melihat manusia beda. Amin. Coba saudara buka dengan saya 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ingat, doa orang benar, Alkitab bilang doa orang yang karakternya benar. Coba 2 Timotius pasal 3 Bapak Ibu ayat 16. Alkitab bilang apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kenapa semua orang yang berdoa harus sangat melekat dengan firman Allah? Membiarkan firman menerobosi kita punya cara berpikir, sehingga cara kita berpikir berpindah dari subjektivitas kepada objektivitas. Kenapa orang-orang yang berdoa harus sangat terhisap di dalam sistem kebenaran? Rupa-rupanya Alkitab tadi bilang bahwa doa orang benar besar kuasanya. Alkitab menggarisbawahi doa orang dengan karakter benar. Dari mana orang bisa menghasilkan karakter benar? 2 Timotius bilang begini, firman harus diilhamkan dalam kehidupan manusia dan dimotori dari cara orang berpikir. Firman harus diilhamkan supaya pada akhirnya 1. Orang terpelajar, 2. Orang tahu salahnya masih di mana, 3. Kelakuan diperbaiki, 4. Orang terdidik di dalam kebenaran. Semua orang yang terbiasa berinteraksi dengan firman Allah akan menghasilkan karakter benar di dalam mereka. Nah, ini saudara dan saya harus punya. Amin. Sebab ini standar dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu, bahwa saudara dan saya harus disebut sebagai pendoa, dan doa-doa kita harus lahir dari iman. Tapi saudara dan saya sebagai pendoa, doa-doa kita harus disebut sebagai istilah ini, dengan istilah ini, doa orang benar, doa orang yang karakternya bersejalan, tidak menyimpang dari kebenaran firman Allah. Amin. Apakah kata benar? Dikaios, dike. Ini menarik. Kalau dari dike dapat dikaios, dari dikaios kita dapat dikaiosonai. Dikaiosonai berkaitan dengan begini, kebenaran sama dengan integritas. Karakter benar, salah satu wujudnya adalah integritas. Jadi yang Alkitab ajarkan adalah begini, kebenaran harus terbangun dalam kehidupan seorang yang berdoa. Sistem kebenaran harus ditemukan sangat solid dalam cara berpikir seorang pendoa. Cara kita menilai segala sesuatu tidak boleh berat ke kiri atau berat ke kanan. Kita harus menjadi orang-orang yang sangat dikenal sebagai pribadi dengan objektivitas berpikir, supaya pada akhirnya saudara dan saya bukan hanya dikenal punya karakter benar, tetapi saudara dan saya harus teruji dalam persoalan integritas. Halo? Apakah doa orang benar? Bapak Ibu, doa orang benar, Alkitab bilang begini, adalah kata benar artinya adalah begini, orang yang terfokus memenuhi standar kebenaran. Saya telah menemukan dalam proses berjalan mengabdi Bapak Ibu, banyak orang berdoa mahir memanipulasi. Banyak orang berdoa mahir dalam persoalan sihir. Banyak orang berdoa hidup dalam penyimpangan. Banyak orang berdoa menyampaikan pesan-pesan yang tidak bersumber dari Tuhan. Banyak orang berdoa mengatasnamakan Tuhan, menyampaikan pesan yang berorientasi kepada keuntungan diri sendiri dan keuntungan tertentu. Itulah sebabnya mengapa Alkitab mengajar, kalau sudah berbicara tentang doa, kalau sudah berbicara tentang orang berdoa atau pendoa, maka hal pertama yang saudara dan saya harus menyerotinya, menimbangnya baik-baik, menjadikannya sebagai prioritas dalam kehidupan kita tiap-tiap hari adalah, sebentar, ada sistem kebenaran yang telah terbangun di dalam kamu atau belum? Cara berpikir kamu objektif atau tidak?
Kamu menjadi orang yang terbiasa bermain dengan standar kebenaran seperti yang Alkitab ajar atau tidak. Sebab begini Bapak Ibu, kalau kita berdoa, tentu saja Tuhan akan menyampaikan pesan kepada kita. Betul? Pesan itu tidak boleh menyimpang dari firman Allah. Pesan itu tidak boleh dipakai untuk sihir orang, manipulasi orang, manfaatkan orang untuk kepentingan pribadi. Itu nggak bisa. Makanya dari sejak awal ini yang Alkitab bilang nggak bisa. Mau bangun kehidupan doa, start dari firman Allah. Amin. Coba. Apakah kata benar? Ini menarik sekali. Dikaios itu artinya adalah begini. Orang yang cara berpikirnya dikaios, dike. Orang yang cara berpikirnya bersesuaian dengan kehendak Allah. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Masih ingat waktu aniaya terjadi di Yerusalem? Murid-murid naik ke loteng atas. Dan tidak pernah ada isi doa yang berkata kepada Tuhan, lalukan ini aniaya dari kami. Coba cek aja. Mereka tidak pernah berdoa minta aniaya diselesaikan dengan segera. Dalam kitab Kisah Para Rasul kita menemukan ini isi doanya orang-orang percaya di zaman jemaat mula-mula. Aniaya tercetus dan ini isi doa mereka. Sekarang ya Tuhan, berikan kepada kami kekuatan untuk pergi dan memberitakan kabar baik. Coba. Makanya kata benar ini penting. Orang yang cara berpikirnya bersesuaian dengan Tuhan punya cara berpikir. Apakah firman Allah? Logos. Apakah logos? Isi berpikir Tuhan yang dituangkan dalam perkataan. Makanya kenapa semua pendoa, semua orang yang berdoa untuk membangun kehidupan doa, saya ulang, saudara dan saya harus terbiasa membiarkan firman Allah berbicara kepada kita. Drive kita punya cara berpikir, supaya pada waktu kita berbicara kepada Tuhan, isi berpikir kita yang mendrive isi doa kita. Isi berpikir kita yang benar akan drive doa-doa kita menjadi doa-doa benar. Dan semua doa benar tidak pernah menyimpang dari cara Tuhan berpikir. Dan semua doa benar yang tidak pernah menyimpang dari cara Tuhan berpikir. Coba saudara lihat saja. It works. Selalu berhasil. Iya? Makanya coba saudara lihat. Jemaat mula-mula identik dengan gaya berdoa. Tapi jemaat mula-mula juga identik dengan kebiasaan begini. Duduk, diam, membuka cara berpikir untuk diajar dengan pengajaran kerasulan. Cabut akar lama berpikir, cabut subjektivitas berpikir, tanamkan akar baru pemikiran, objektivitas berpikir berbasis kepada sistem kerajaan Allah diajarkan kepada mereka, sehingga lihat mereka bahkan tidak berpikir untuk minta Tuhan meniadakan aniaya. Yang mereka pikir adalah begini, aniaya akan tetap terjadi somehow. Kamu mau kemana aja, kamu akan tetap berhadapan dengan aniaya. Kan Yesus sudah bilang begini, seorang murid tidak akan lebih dari gurunya, seorang hamba tidak akan lebih dari tuannya. Kalau tuannya ditolak, jangan berpikir bahwa Tuhan saya ditolak, maka saya sebagai hambanya pasti diterima. Kalau Yesus saja ditolak, berarti murid-murid telah dipersiapkan dari awal bahwa begini, kalau toh memang kamu ditolak, so deal with it. Hadapi aja. Kalau Yesus teraniaya, maka begini, nggak mungkin kita nggak teraniaya. Jadi itulah sebabnya mengapa mereka telah terbiasa dididik dengan pengajaran kerasulan. Basic dari semua orang percaya adalah mereka berdoa, mereka punya landasan berpikir yang bersesuaian dengan kebenaran firman Allah. Makanya cara mereka berpikir tidak pernah menyimpang dari cara Tuhan berpikir. Cara mereka berdoa tidak pernah menyimpang dari cara berpikir Tuhan. Makanya coba saudara lihat, aniaya sekalipun mereka menghadapinya dengan kepala tegak. Konsep berpikir mereka adalah
sebagai orang-orang yang berdoa dengan objektivitas berpikir, yang memahami betul Tuhan punya cara berpikir. Lihat, orang yang berdoa, hal yang kedua adalah begini, mereka identik dengan penyelamatan jiwa. Keselamatan. Kalau saudara membaca perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, saudara akan menemukan bahwa orang-orang benar yang berdoa, bukan saja mereka berbasik kepada firman Allah, dan cara berpikirnya sangat didrive oleh Tuhan punya cara berpikir melalui firman. Tapi saudara akan menemukan bahwa orang-orang percaya, orang-orang benar yang berdoa adalah orang-orang yang berorientasi kepada kehendak Tuhan dalam orang lain. Bukan tentang kita, bukan tentang saya, me, myself, and I. Saya kasih contoh. Masih ingat waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani? Isu inti tentang me, myself, dan I di dalam Yesus yang hari itu di dalam tubuh kemanusiaannya sedang berkata, ini susah untuk dihadapi, sukar untuk dipikul. Tidak ada manusia yang bisa memikulnya. Makanya keluar statement begini, kalau boleh cawan ini lalu dari saya. Apakah titik? Tidak. Lanjutan kalimatnya adalah, tapi Pak, ini kan bukan tentang saya. Ini kan tentang Bapa punya kehendak. Makanya kenapa Alkitab mengajarkan dalam Yakobus pasal 5 adalah bahwa kalau kamu berdoa, standar hidupmu harus benar. Kalau kamu berdoa, kamu harus terbiasa terhisap, atau di dalam kamu harus terbangun sebuah sistem kebenaran yang drive kita punya cara berpikir. Kita terbiasa menjadi orang benar, karakter benar, cara berpikir objektif. Kita punya cara berpikir sangat menyesuaikan Tuhan punya cara berpikir, sehingga pada akhirnya isu kita adalah bukan tentang saya, ini tentang Tuhan. Bukan tentang saya, ini tentang orang lain. Makanya kalau saudara telah Yakobus pasal 5, saudara akan menemukan bahwa begini, ini tentang orang lain. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah? Coba mari kita lihat. Alkitab bilang tentang kata berdoa. 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa, lalu kamu saling mendoakan. Doa orang yang benar, garis bawahi, apabila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kata yakin di situ Yunani menggunakan kata energeo. Energeo itu artinya adalah begini Bapak Ibu, doa yang aktif dan efisien. Doa yang gak bertele-tele. Yang dari tadi saya bilang, doa yang tidak didrive oleh rasa, perasaan berubah-ubah. Doa yang berbasik kepada cara Tuhan berpikir adalah doa yang sangat efektif dan efisien. Sudah? Makanya Yesus bilang, ini berat Pak, tapi gini, bukan masalah saya, bukan tentang saya, ini tentang engkau dan kehendakmu, so be it. Efektif, efisien, yakin. Tapi kata yakin juga ini menarik sekali. Energeo itu artinya adalah gini, mengerahkan seluruh kekuatan di dalam kita untuk bergumul bagi hanya satu orang. Jadi kalau Alkitab bilang doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ini yang Alkitab bilang. Orang benar kalau berdoa gak bertele-tele, gak keluar dari pattern, gak keluar dari pola. Orang benar kalau berdoa efektif, efisien. Tapi lihat kata yakin, energeo, dikaitkan dengan begini, kerja keras, upaya yang kita keluarkan, yang kita kerjakan dengan seluruh tenaga, yang terfokus hanya untuk satu orang aja. Lihat. Berarti Alkitab bilang doa orang benar
itu orientasinya adalah selalu kepada orang lain. Keyakinan yang terbangun di dalam kita adalah untuk kepentingan orang lain. Makanya kalau mau bicara tentang pendoa, setahu saya ya Pak, Ibu, pendoa yang telah terbangun sistem kebenaran di dalam mereka punya cara berpikir, tidak pernah selfish. Gak pernah, harga mati. Sebab menyinggung statement doa orang benar bila dengan yakin didoakan, itu pun mengacu kepada konsep begini. Orang benar yang mengerahkan seluruh tenaga mereka bergumul cuma untuk minimal satu orang. Orientasi orang lain. Makanya kalau hari ini kita menyebut diri kita pendoa, lalu isi terbanyak dari doa-doa kita adalah tentang me, myself, and I, maka menurut saya kita telah menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam subjektivitas. Kita tidak didrive, cara kita berpikir tidak didrive oleh kebenaran. Sehingga pada akhirnya orientasi kita bukan tentang Tuhan, orientasi kita bukan tentang orang lain. Kedewasaan dalam seorang pendoa, dalam kualitas kehidupan seorang pendoa bisa ditinjau dari isi mereka berdoa. Orientasi bukan diri sendiri, orientasi orang lain. Kehendak Tuhan di dalam orang lain. Makanya tadi saya bilang, merenungkan ulang ayat 12 sampai dengan ayat 20, saudara akan menemukan pendoa adalah orang yang berbasik kepada kebenaran, yang memiliki sistem kebenaran dalam cara mereka berpikir. Tetapi seorang yang berdoa orientasinya jelas, penyelamatan, karya keselamatan, berita keselamatan buat orang lain. Makanya baca berkali-kali kata dosa. Tadi kita baca kan ayat 12 sampai ayat 20 Bapak Ibu. Kata dosa, dosa saja tidak, menyelamatkan. Penyelamatan itu diajar oleh firman Allah berkali-kali. Coba saudara lihat dengan saya di ayat yang ke-20. Lihat. Barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia menyelamatkan jiwa orang itu. Pernahkah saudara berpikir dari doa dalam iman, dari doa orang benar, mengkaitkan dengan Elia, kenapa tiba-tiba berubah ayat 19 dan ayat 20 berorientasi kepada keselamatan? Karena memang semua orang yang berdoa, muara terakhir kita adalah kehendak Allah pada konsep penyelamatan manusia. Amin. Coba Bapak Ibu, coba mari kita lihat konsep penyelamatan ayat 20. Yunani menggunakan kata sozo. Sozo artinya adalah begini kan, selamat dari bahaya, selamat dari penderitaan, selamat dari kehancuran akibat kejahatan. Saya tahu betul saudara punya upper room, saudara terbiasa berkumpul berdoa bagi siapa saja, berdoa bagi kota, bagi bangsa dan seterusnya. Soroti ulang, soroti ulang. Apa yang bisa membahayakan kita punya bangsa? Apa yang bisa membahayakan kita punya kota? Apa yang bisa membuat kota, bangsa kita berjalan menuju kehancuran? Apa yang bisa membuat bangsa kita, kota kita dikuasai oleh penderitaan, lalu terjebak kepada kejahatan? Itu yang tadi saya bilang. Orang yang berdoa adalah orang yang begini, cara berpikirnya itu sangat objektif, sehingga kita akan bisa melihat ada peluang-peluang untuk sebuah kecelakaan terjadi, kehancuran terjadi. Dan di sisi yang lain kita perlu menimbang apa yang bisa membuat supaya kehancuran, bahaya, penderitaan, bahkan kejahatan mengalami minimalisasi dalam kota. Nanti kalau ada waktu saya akan berbagi kepada saudara tentang kesejahteraan kota, kesejahteraan kita. Lalu Alkitab bilang begini, berdoalah bagi kota itu. Kata berdoalah di situ, itu artinya adalah begini, salah satunya Pak, Ibu. Kamu amati, apakah seluruh strategi yang dikerjakan dalam kota berhasil atau tidak. Kalau ternyata tidak berhasil, kamu harus datang kepada Tuhan, berdoa, meminta hikmat dari Tuhan, supaya pada akhirnya
ada solusi-solusi yang didapat justru waktu kamu berdoa, supaya pada akhirnya penyelamatan terjadi. Makanya saya bilang, orang-orang yang mau membangun kehidupan doa, satu, harus kuat dengan firman Allah. Dua, bangun orientasi dengan benar, bahwa ternyata melalui saya, doa-doa yang saya naikkan di hadapan Tuhan, selalu ada peluang untuk siapapun yang saya doakan, apapun yang saya doakan, mendapatkan solusi. Halo? Menyelamatkan atau sozo artinya adalah begini: sembuh, pulih, sehat. Sakit terbanyak dalam kota ini apa, Pak, Ibu? Sakit terbanyak dalam bangsa ini apa? Ingat, sakit bukan secara fisik saja kan? Soal kata sakit mengacu kepada moralitas, mentalitas, fisik terlibat di dalamnya. Makanya kenapa ini yang Alkitab berupaya kasih tahu, semua orang berdoa, muara terakhir adalah karya penyelamatan. Yang belum pulih-pulih, yang belum sembuh-sembuh, yang tidak sehat harus sehat. Kata menyelamatkan, sozo, artinya adalah begini: emptiness, tidak konten, tidak penuh. Kita perlu berdoa supaya emptiness tersingkir. Lalu begini, siapapun yang kita doakan atau apapun yang kita doakan ada pada keadaan penuh atau utuh. Ada dua penyakit yang tidak bisa sembuh hari ini di tengah-tengah masyarakat kita, Bapak Ibu. Satu, loneliness. Dua, emptiness. Padahal ini yang Alkitab ajar. Kalau kamu berdoa, orientasinya adalah supaya begini: orang berdosa, orang yang jauh dari kata selamat, mendapatkan keselamatan, mendapatkan sembuh, pulih, utuh di dalam. Halo? Kata menyelamatkan baru yang terakhir, membebaskan dari hukuman penghakiman mesianik. Soso, membuat orang berdosa, meninggalkan kejahatan, lalu berbalik kepada kebenaran. Makanya hal yang kemudian harus kita pertimbangkan hari ini adalah doa terbanyak yang drive kita di private roomnya kita atau di upper roomnya kita. Kontennya apa? Setahu saya, pendoa bukan sekedar orang yang berdoa. Pendoa adalah orang yang terfokus memang berdoa bagi keselamatan, tapi pendoa adalah orang yang juga terpakai dalam proyek penyelamatan. Artinya sederhana. Semua orang yang berdoa jangan stuck di tempat. Sebab semua orang yang berdoa, mereka pasti pergi. Berita mereka pasti keselamatan. Tadi saya sudah bilang dari awal kepada Bapak Ibu, cara hidup jemaat mula-mula adalah mereka berdoa, pecahkan roti, berbagi bersama, berkomunitas, dengarkan pengajaran kerasulan. Tiap hari mereka berdoa, dan saudara lihat efek dari mereka berdoa dan didrive oleh kebenaran firman Allah pada cara mereka berpikir. Tidak ada yang membuat mereka bertahan di satu tempat. Semua orang yang berdoa selalu akan menjadi utusan yang paling efektif dalam kerajaan Allah. Bukan sekedar berdoa supaya orang diselamatkan, tetapi menjadi pemberita-pemberita karya keselamatan bagi orang lain. Amin. Makanya doa dan misi adalah dua hal yang gak bisa dipisah. Semua orang yang berdoa pasti terlibat dalam misi. Yesus berdoa, ada misi dalam hidupnya? Iya, karya penyelamatan. Paulus berdoa, ada misi dalam hidupnya? Iya, karya penyelamatan. Jemaat mula-mula berdoa, iya, ada misi dalam kehidupannya? Karya penyelamatan. You name it, siapa orang yang berdoa dalam Alkitab yang orientasinya bukan sebagai duta-duta yang kemudian dikirim oleh Tuhan untuk memberitakan karya penyelamatan. Makanya kalau mau membangun kehidupan doa, Bapak Ibu, saya ulang lagi dari awal.
Satu, mulailah dengan membangun sistem kebenaran pada cara kita berpikir. Cara sederhana, renungkan firman Allah. Kasih biar cara berpikir Tuhan drive kita punya cara berpikir. Sudah? Sehingga waktu kita berdoa, kita nggak berdoa pakai rasa. Kita berdoa pakai objektivitas berpikir. Kita berdoa tidak menyimpang dari cara Tuhan berpikir. Yang kedua, saudara dan saya harus mengejar kualitas orang benar. Berkarakter benar, berpikir benar, bertindak benar. Yang ketiga, bagaimana cara membangun kehidupan doa? Sederhana, orientasi harus kepada kehendak Allah dalam kehidupan orang lain. Amin. Dulu saya sempat bikin sekolah misi Bapak Ibu, kira-kira 1000 tahun yang lalu. Sekolah misi dibuat setelah sekolah doa. Jadi orang-orang yang belajar dalam kelas-kelas doa, terbanyak mereka berpindah di kelas misi. Semula mereka berdoa di tempat, tapi setelah itu Roh mengobarkan mereka, dan akhirnya kemudian menjadi utusan misi. Makanya kenapa tadi saya bilang kepada saudara, saya sengaja membaca Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Sebab doa dan bermisi, doa dan karya penyelamatan, dosa dan berita mengenai pengampunan dosa, doa dan berita kerajaan Allah tentang bagaimana Tuhan berdaulat, itu adalah dua sisi mata uang yang akan berjalan bersama-sama. Orang yang berdoa akan menjadi utusan misi yang paling efektif. Kenapa coba? Sederhana. Memulai doa dengan cara berpikir benar, kita akan menjadi orang-orang yang gampang sekali kasih diri kepada Tuhan. Kalau yang lain gak mau pergi, sebagai jawaban doa, Tuhan boleh pakai saya sebagai jawaban doa, utusan untuk kabar penyelamatan, supaya berita kerajaan Allah sampai ke tempat yang memang harus dituju. Makanya bagaimana membangun kehidupan doa? Brainstorming otak Bapak Ibu. Brainstorming cara berpikir. Konsep terakhir harus bermuara kepada berita kerajaan Allah harus sampai kepada semua bangsa, kelompok suku bangsa yang kepada mereka Tuhan telah memberikan hati kepada kita. Amin. Sekali waktu dalam kelas-kelas doa yang tadi saya bilang, berpindah ke kelas misi sekian tahun yang lalu. Saya biasa begini Pak Ibu. Saya kalau di dunia misi dulu pelayanan pertama saya terlibat dalam frontier mission, misi garis depan. Saya dulu biasanya pergi ke suku-suku yang hari ini dalam dunia misi kita mengenalnya dengan istilah frontier mission, unreached people group maksud saya. Saya dulu terbiasa pergi ke suku-suku yang Injil nggak pernah masuk di sana dan orang Kristen nggak pernah ada. Apa yang saya buat? Saya tinggal di itu suku, berdoa terus bagi itu suku. Tuhan buka peluang, Injil masuk. Makanya I do believe, saya sangat mempercayai orang berdoa adalah orang yang tidak mungkin tinggal di tempat. Orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang nanti pada satu titik saudara akan menjadi duta utusan kerajaan Allah untuk kepentingan maksud penyelamatan. Jadi mari begini, berdoalah begitu rupa sampai saudara dan saya tidak bisa menahan kobaran. Selain begini, memutuskan untuk pergi dan beritakan kabar baik. Dulu dari sekolah doa orang-orang berpindah ke sekolah misi. Cara saya giring orang adalah saya bawa orang ke kebun binatang, duduk aja di kursi, lihat peluang. Kalau tiba-tiba ada satu orang duduk sama-sama, kamu kan tadi sudah berdoa supaya Injil bisa masuk, kabar keselamatan bisa diterima oleh kelompok suku bangsa. Setelah kamu berdoa, jangan serahkan berita penginjilan kepada orang lain. Jangan serahkan berita keselamatan kepada orang lain. Setelah kamu berdoa, kamu adalah orang yang paling tepat untuk menjadi penginjil itu sendiri. Setelah kamu berdoa, kamu adalah orang paling tepat untuk memberitakan bahwa karya Kristus mengampuni dosa.
Anugerah bekerja. Orang bisa selamat asal percaya pada Kristus. Saya latih orang-orang untuk kamu duduk aja di kursi kebun binatang, entah di depan kandang macan kah, kandang buaya kah. Kalau ada kursi di situ, duduk aja di situ. Sampai nanti ada satu orang duduk sama-sama dengan kamu. Tadi sudah berdoa kan? Sebelum kita datang ke kebun binatang sudah berdoa kan? Supaya ada peluang Injil bisa diberitakan kepada orang lain. Siapapun yang duduk dengan kamu adalah peluang itu sendiri. Manfaatkan. Bagaimana Bapak Ibu? Mau berdoa? Tidak cukup main pada level itu. Semua orang yang berdoa, muara terakhirnya pasti menjadi seorang utusan. Amin. Entah diutus untuk memberitakan kabar baik di dalam kota, entah untuk memberitakan kabar baik kepada cakupan yang jauh lebih luas, tetapi orientasinya harus kepada seluruh kelompok suku bangsa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dari dulu sampai hari ini kita paham bahwa ladang misi nggak jauh. Ladang misi sama dengan buka pintu rumah, itu ladang misi. Amin. Berdoa dalam rumah, pasti kita keluar rumah. Semua orang yang berdoa, orientasi pasti kerajaan Allah. Setelah berdoa untuk jiwa-jiwa, keluar beritakan kabar baik. Amin. Kalau tidak ada orang yang menjadi jawaban atas doa-doanya kita, minimal kita adalah jawaban atas doa-doa kita. Amin Bapak Ibu. Sudah, saya selesai. Saya undang saudara mari bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Bagaimana cara membangun kehidupan doa? Satu, apa tadi Bapak Ibu? Dimulai dari cara berpikir benar. Bangun sistem kebenaran yang solid pada kita punya cara berpikir benar. Supaya doa-doa kita tidak menyimpang dari firman Allah. Doa yang tidak pernah menyimpang dari cara Tuhan berpikir, it works. Selalu terjadi. Selalu dijawab. Amin. Baru yang kedua apa tadi? Orientasi keselamatan. Bukan tentang kita. Bukan tentang kita akhirnya dikenal oleh siapa. Bukan. Orientasi dari doa-doa kita adalah kabar baik. Pekabaran Injil. Orang harus dengar kabar baik. Orientasi keselamatan. Orang berdosa harus terima pengampunan. Fokus di area itu. Minimal semua orang yang berdoa bersiap dirilah. Kalau Roh Kudus bekerja, kobaran menjadi semakin besar. Saudara dan saya adalah utusan paling efektif yang akan Tuhan utus untuk memberitakan kabar baik. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.